Pagi-pagi jalan-jalan, siang-siang jalan-jalan. Di SMP ada pengalaman yang seru nggak? Bukan, kelas 2 itu bareng sama siapa ya? Ponakannya Pak Bahar kalau nggak salah itu. Yang kalau kena bunyi gebrakan dikit langsung pingsan gitu. Itu ada tuh. Ada masa pensiun pensiun guys, atau ada mau masa regenerasi atau mengajak teman-teman belajar. Kalau untuk ini saya sering ngomong juga sih. Kalau emang mau belajar memang agak ini juga ya, karena dia modelnya otodidak. Jadi kalau untuk teman-teman alumni ada diskon dong ya? Insya Allah. Pokoknya harga teman, harga saudara gitu. La 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 la. 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 Teman-teman, ini kita lagi ada di Vilanya Haris di Lembang, Bandung. Udaranya sejuk banget ya, Indra? Iya. Mantep nih memang di sini nih. Adem, enak. Nih Haris ini alumni SMP Negeri 57 angkatan 85. Bisa cerita sedikit gak sih dulu tuh SMP-nya itu kelas 1 kelas berapa, kelas 2 kelas 3, kalau nggak salah kita pernah sekelas kelas 3 ya? 3. Coba cerita dulu dari kelas 1. Oh, nggak inget kayaknya tuh. Jadi waktu SMP itu kalau nggak salah kelas 1-nya 1E. Sekelas sama Billy, yang masih ingat nih, Billy. Banyak yang sekelas sama Billy ya. Iya, kelas 1-nya Rojak, Yames. Nah, udah gitu Nurbaiti, Betty, Susi gitu. Ada Rijal Pikar. Itu kelas 1. Kelas 2-nya kalau nggak salah bareng sama almarhumah Trimonika tuh. Iya, Trimonika, Yuniska, ya, almarhumah juga tuh. Mati juga jangan-jangan kelas 2 juga. Bukan, kelas 2 itu bareng sama siapa ya? Yang kalau lagi ponakannya Pak Bahar kalau nggak salah itu. Yang kalau kena bunyi gebrakan dikit langsung pingsan gitu. Itu ada tuh. Ada. Nih apa namanya? Bukan Suryanti. Siapa sih? Pokoknya ada itu ponakan. Nah, itu yang bikin nggak lupa itu waktu kelas 2. Jadi kalau anda kata lagi belajar enak-enak tiba-tiba ada ngagetin, dia langsung jatuh tuh. Ada itu, ingatnya itu. Kelas 3-nya sama 3B kalau nggak salah. 3B itu sama almarhum Toto. Ya, Toto. Iya, sama Nyai, sama Fatma, sama Hardini. Iya, Hardini Bopasa. Hardini Melati. Iya. Nah, kalau buat guru wali kelasnya agak lupa. Rina kok kelas 3. Kelas 3 Brina ya. Oh, berbeda berarti ya. Iya, Kelas 3 ya. 3B. Iya, 3B ya. Bu Rina. Bu Rina. Ya itu kalau buat SMP ya. Ya nggak terlalu banyak kenangan yang bisa ini banget sih. Iya, karena memang waktu SMP masih agak error-erroran. Masih agak error-erroran. Kalau perjalanannya setelah SMP masuk ke SMA 55 Duren 3. Itu barengannya sama Nikmah yang Edo, dari ya? SMP ya, Edo, Jenny, Sulis tuh. Nikmah sama Darti tuh. Darti masuk juga tuh 55 tuh. Partono masuk juga 55. Nah, udah gitu kalau kuliahnya sempat di KPI penyiaran Islam tapi nggak sampai selesai. Nah, untuk pekerjaannya yang sampai sekarang ini pekerjaannya ini apa? Saya itu jual beli barang second kantor tutup atau
ya hotel atau apartemen. Kalau yang tutup istilahnya entah itu barang IT atau barang furnitur, tapi saya sih ininya di furnitur ya. Furniturnya kayak ini meja, kursi gitu. Nah kalau buat ininya ya komputer, ya kulkas segala macam gitu. Nah kalau buat yang beratnya kayak alat berat, genset itu bisa juga. Ya kebetulan kalau sampai sekarang ini kita masih masuk di keanggotaan Balai Lelang Indonesia. Jadi mungkin dapat info dari situ kali ya. Ada kok tahu kantor ini tutup, kantor ini mau Karena kita di perjalanannya udah puluhan tahun, alhamdulillah rekanan-rekananku, jadi kita pernah ngambil di bank apa, tiba-tiba nanti Bang Ana rekomendasiin, jadi rekomendasiin gitu. Jadi biasanya itu rekomendasi dari yang pernah kita ambil. Ya. Kalau buat departemen itu saya masuk di anggota namanya DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu saya masuk ke anggota itu, jadi bisa ikut ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ada lelang Indonesia itu tinggal dibuka, kita mau ikut yang di daerah mana, yang kita faknya apa nih, gitu. Baru kita masuk ikut. Tapi kan itu kan berarti misalnya kantor nih mau melelang ya barang-barangnya. Nah itu udah ada yang nampung lagi atau gimana tuh? Komentarnya ya? Iya. Kan? Ada kelola sendiri gitu ya. Ada yang kita kelola sendiri. Ada yang dikelola sendiri, ada yang sama-sama berbagi sama teman. iya berbagi sama teman. Jadi udah tahu Udah di sini link-linknya gitu apa. ya. Termasuk di daerah-daerah kita ada link. Ada link. Ya termasuk Jawa, Sumatera, ke Bali, Kalimantan tuh ada link. Nah, kalau untuk keluarga, saya punya anak 4 dan sekarang cucu sudah 2. Baru kemarin Sabtu. Ya alhamdulillah. Yang pertama perempuan, jadi sudah dibawa sama suaminya untuk kedua kerja di BUMD. Ya alhamdulillah udah lulus S2. Anaknya cewek cowoknya gimana? Cewek. Cewek. Laki-laki. Jadi yang pertama perempuan udah nikah di bawah suami itu. Kedua itu dia kerja, alhamdulillah udah lulus S2-nya. Ini yang cucunya baru kemarin lahir nih, yang kedua. Iya. Yang pertama. Oh, yang pertama jadi Dari yang Kalau yang kedua belum nikah? yang kedua belum nikah lah. Belum, lagi pengen minta ke S3 saya nggak kasih. Suruh nikah dulu. Takut keenakan. kalau yang ketiga tuh Ketiga Ya di Al-Azhar Sifabudi Kemang. SMA. Oke, yang kecil? Kecil SMP baru masuk pesantren kemarin. Tapi dari dulu tinggal di Manggarai kan, daerah Manggarai kan. Sampai sekarang tinggal di mana? Iya. waktu sekolah saya di Setiabudi. Ya Budi, oh iya. Iya, Setiabudi. Setiabudi deket siapa ya dulu ya? Kalau 57 itu iya deket Trilya almarhumah. Setelah itu baru saya pindah ke Manggarai, ketemu. Sekarang di Manggarai nih. Iya, sekarang di Manggarai. Nah di Lembang ini? Di Lembang ini hanya ini aja buat kalau lagi istirahat, liburan. Iya. Ya, setelah terpikirkan, oh iya punya cucu, ada ini nih buat jalan-jalan. Ada yang disinggahi. Udah kalau menang lagi pas banget loh. Cucu kan seneng Iya. menang ya. Ini bang konsep pertamanya, ya konsep pertamanya itu dibuatnya ini buat cucu nih gitu, yang kecil gitu. Di SMP ada pengalaman yang seru nggak? Masih gitu nggak? Udah lupa kalau SMP pernah gimana gitu di... Oh pernah saya ini sama Ahmad Sarwat. Sekarang dia jadi itu di era Muslim. Iya, ya pernah istilahnya jalan-jalan lah sama dia gitu, keliling-keliling. Tapi nggak terpengaruh sama Billy kan? Nah? Billy panas.
Tapi alhamdulillah kalau dulu Billy kan pramuka tuh. Kita buat ngegerecokin doang di pramuka. Ya kita sebagai alumni ya ikut senang juga sih ada teman yang sukses ya, terus apalagi punya villa di sini. Jangan dibilang villa, ini Mas bukan villa. Rumah. Rumah. Iya. Oke. Iya. Rumah yang bagus. Amin. Dan kita teman-teman juga diajak ke sini nginep, itu sesuatu banget ya. Kita jadi ya ikut happy lah, ikut bangga ada alumni kita yang sukses. Asap enak kan? Seger, mantep, dekopen. Wah, Jepang punya nih nih. Nah, tadi balik lagi ke soal kerjaan nih, Riz. Itu maksudnya gimana sih proses kerjaannya apa tuh? Pekerjaannya apa, prosesnya gimana dan apa aja gitu loh. Jadi kita ini prosesnya itu ikut tender lelang. Ketika ada kantor tutup atau perusahaan tutup, kita beli barang-barangnya yang sudah terpakai, atau memang kantornya itu tutup, kita beli semua yang ada di situ, termasuk meja, kursi, komputer, segala macam yang ada. Nah, untuk prosesnya itu, saya kebetulan ada channel-channel, teman-teman, kita saling berbagi aja. Nah, berbaginya itu, Pak, nih ada barang ini, mau nggak gitu. Kalau memang mau, dia mau ngambil kursi, ada lagi yang ngambil mejanya, ada ngambil lemarinya, itu jadi kita sebar. Ada sebagian yang saya taruh di kios, saya ada kios di Citayam, gitu, buat proses pembuatan ulangnya gitu. Oh jadi di restorasi lagi? Ya di inilah, di apa namanya, dibalikin lagi ya, dipermak lagi ya, jadi hampir boleh dibilang diplastikin lagi. Kan banyak tuh di Manggarai itu yang itu. Gambling nggak sih kalau gitu, misalnya kita beli ini tiba-tiba kalau buat awalnya sekian tiba-tiba sampai tempatnya kalau buat gambling itu di komputer IT. Nah, kalau buat untuk furnitur kita sudah tahu ya, tahu marketnya semuanya. Tapi kalau buat di pembelian komputer IT gitu kita gambling. Karena dia semua bilang rusak, kita benar-benar nggak tahu nih dalamnya apa, isinya apa, belum tahu. Terus tingkat kerusakannya. Ya, udah gitu ada ya. juga yang saya pernah ngalamin ruginya besar itu ketika kita beli barang, kalau lewat dari di luar kota kan kita nggak ngelihat barangnya. Oh, cuma infonya doang. Ya, kita pernah ngalamin kerugian besar ketika di Kalimantan. Kita sudah bayar sampai di Kalimantan, barangnya nggak sesuai, gitu. Akhirnya kita ambil juga kagak, tapi karena sudah dibayar, kalau diambil makin besar kerugiannya. Kita nggak, iya, biaya pengiriman, biaya penarikan, gitu kan. Akhirnya ya nggak diambil. Terus rugi, hilang gitu aja. Hilang. Ya sama kayak kita bongkar gedung. Saya pernah pengalaman bongkar gedung itu, kita nggak tahu bagian atasnya itu rupanya nggak ada barang-barangnya. Jadi kita harus beli, gantiin yang di atas itu, termasuk akustiknya, untuk bawahnya juga nge-grid. Nah itu harus dipelajarin rupanya. Tadinya kita mau belajar seperti itu, akhirnya udah deh, kalau buat bongkar gedung agak berat. Nah, jadi kita faknya untuk pembelian aja gitu. Ya, pernah katanya Papa beli apa, kayak nawarin mercusuar, nggak tahu ada di tengah laut. Ah itu di Kalimantan itu. Kita beli, totonya mercusuarnya di tengah laut gitu. Berarti ada biaya tambahan untuk ngebongkarnya gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi gitu, nggak jadi bongkar. Tadi bilang misalnya udah dibayar, itu benar nggak bisa kembali, nggak bisa di. Nggak kan, itu kan itu kan uangnya gitu. masuk ke negara. Kan itu BMN, barang milik negara. Jadi ketika kita bayar itu masuknya ke departemen yang ya terkait. Nah, misalnya kayak waktu di Kalimantan itu masuk ke departemen perhubungan. Oh. Gitu. Oh, jadi. Berarti ini sih jeli-jelian juga ya.
Waktu feeling gitu ini. Pakai feeling juga. Ya pernah juga ngalamin bagusnya itu ketika kita beli barang, oh nih kelihatannya sedikit, tapi rupanya banyak gitu. Untung dong. Nah, kayak jadi gitu. ya kalau itu ada keuntungan gitu, seperti itu. Nah, udah berapa tahun nih menjalani karir kayak gini nih? Berarti Kalau buat ilmunya faktornya itu, udah dalam dong ya. saya belajar sebenarnya dari tahun 98 udah belajar. Cuman buat ininya sekitar 2010 2012 kalau nggak salah. Itu udah benar-benar kita pelajarin semua sampai belajar ke alat-alat laboratorium. Kita belajarin juga. Biar ngerti gitu ketika ada lelang ini, yang dilelang itu kan di kantor itu kan bukannya satu barang kan. Nah, kalau kita cuma bisa nilai barang besi doang, tapi rupanya di situ ada kursi, meja, kita nggak bisa nilai, kita kalah. Makanya kita harus tahu nilai kursi ini sekian, nilai besi ini sekian, nilai mesin genset sekian, ini harus tahu supaya bisa menang. Kedepannya gimana? Apa mau begini? Apa mau Ada masa ada pensiun nggak pensiun istilahnya? nggak? Atau Ada mau masa regenerasi gitu atau mau ajak teman-teman belajar? Oh iya benar, kalau untuk ini saya sering ngomong juga sih, kalau emang mau belajar memang agak ini juga ya, karena dia modelnya otodidak. Semua tahu aja nilai-nilainya, dia harus dipelajarin itu setiap hari ketemunya. Kalau buat sekedar ini kurang tahu, lama prosesnya. Kalau buat penerus, saya tadinya mau diterusin ke anak yang perempuan, ternyata suaminya nggak ngasih. Akhirnya buntu. Ya paling itu. Ini masih mau terus kan, usia kita nih udah 53 nih. Masih 53 siapa? Kita mau 35 ya? Maksudnya 35 ya? 37. Berarti gue sendiri nih yang mau pensiun. Jadi emang pensiun nih gitu. Tahun depan berarti. Iya, iya. Kalau buat pensiun sebenarnya itu relatif ya. Kalau memang udah nggak mau lagi, ya udah kita tinggal gitu aja. Oh gitu ya. Kalau maksudku di lelangnya itu di JKR nggak masalah ya? Nggak masalah. Kita tinggal aja, ketika udah nggak mau lagi kita ikutan, udah dia akan hilang sendiri. Cuma kalau nanti sewaktu-waktu mau ikut, yang penting masih inget aja sandi-sandi yang mau ini. Oh iya. Buat ngikut lagi, itu aja. Oke, kayaknya udah sore, kita ngobrol di rumah aja yuk. Oke. Ya. Ayo semangat. Ada energi gue mah. Gimana kesan-kesannya? Allah. Mantap. Ya. Itu kalau ke sana jadi gimana tuh? Sana itu Maribaya. Bisa ke Dago, Jalan Dago, Bandung. Ini alternatif nih, makanya ini suka macet. Oh ini jalur macet sebetulnya. Iya, ini jalur alternatif langsung ke Dago, Maribaya. Jadi kalau dari Tangkuban Perahu itu sudah macet ke arah Lembang bawah, dialihin ke sini. Bukan dialihin orang-orang. Ya kalau yang tahu gitu, yang tahu ke sini gitu, langsung tuh tembus-tembus Maribaya, Dago, kota. Gitu. Terus awalnya gimana sih kok bisa dapat tempat ini? Berarti tinggal di sini enggak kan? Enggak. Tetap di Jakarta tinggal. Tetap Terus tinggal di awalnya Jakarta. gimana bisa Awalnya- nemu tempat ini gitu? Awalnya ini apa? Punya adek nikah sama orang sini. Punya adik nikah sama orang sini. Nah, waktu itu 10 tahun lalu ini ceritanya diundang hajatan sunatan. Nah, hajatan sunatan, adik bilang, "Bang, mau beli rumah nggak?" gitu. Oh, saya bilang, "Oh, rumah jauh banget kalau di sini, buat apaan?" gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Buat investasi, Bang, orang lagi butuh duit." Ya nggak apa-apa kalau seandainya yang boleh dicicil gitu. Akhirnya dia bilang, "Boleh, Bang," katanya. Ya udah, kita cicil ya. Iya kan? Cuma 3 kali sih nyicilnya gitu. Nah, begitu pas kita sudah selesai, ini sempat diem nih selama 7 tahun. Udah gitu ada insiden. Ada insiden itu, dulu kan rumahnya bentuknya agak ke jalan.
Jadi berbentuk ada kayak ruko, kayak warung gitu. Nah itu ketabrak sama truk. Nah Pak RW-nya sampai video call, nahan itu supirnya katanya. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa, udah emang ini mau dirubuhin nanti nggak apa-apa. Jadi udah ada ngerubuhin. Iya. Awalnya udah ada ngerubuhin kan depannya. Apa menghemat tenaga rubuhin. Terus ya akhirnya didiamin lagi nih sampai setahun lagi. Nah setahun Neng. Iya kan 8 tahun jatuhnya. Nah setelah itu kita baru mau niat nih. Dilalanya begitu pas niat mau ngebangun, itu rumah belakang dijual gitu. Tadinya dia kan yang bikin ininya kan arsiteknya ini. Udah digambar, udah diniin, tiba-tiba yang di belakang dijual. Akhirnya jadi konsepnya berubah gitu. Kita beli yang di belakang, konsepnya dibuat lagi, buat kolam sekalian gitu. Akhirnya jadilah konsepnya. Jadi setelah 7 tahun perencanaan gitu kan macam, terus di eksekusi 1,5 tahun jadi kayak gini. Iya. Nah, terus rencananya ini mau diapain sih, dibuat pakai keluarga apa disewain atau gimana sih? Awalnya sih membuat keluarga. Iya. Cuma kita memang berpikiran tambah keluarga ya, tambah cucu. Keluarga udah bertambah kan kita, di situ kita juga sering kumpul, keluarga besar. Yang lebih baik kita punya tempat yang buat singgah. Ternyata ada orang juga yang mau gitu. Ini Bu, ada orang ini Bu, gini-gini. Nah, akhirnya berlanjut, dan orang pada mau nyewa. Iya, akhirnya kita buka di umum, kategorinya weekday berapa? Nggak usah disebut kali ya. Justru biar tahu. Oh, ya weekday itu anak yang buat kan anak tuh. Kalau dia buat di Agoda sama di apa ya, tiket.com. Nah dia bukanya di situ kalau nggak salah 2 juta kalau weekday. Nah, kalau weekendnya 3 juta. Beda sih kalau harga teman. Harga saudara. Itu bebas lah Iya. tuh mau berapa orang gitu. Iya. Tapi Iya. memang lebih aman tuh 30 ke bawah gitu. Kalau di atas gitu udah Ya. Oh iya. 30 ya masih muat sih 30 ya. aman di air. Aman. Oh iya. Aman di air. Gitu. Kalau untuk tempat mungkin 50 sampai itu muat gitu. Cuma kita aman di air gitu. Ya memang satu airnya Karena posisi kita atas. posisinya di atas. Kita kan ini lokasi tanah tuh di atas. Jadi di sini tidak boleh menggunakan mesin jet pump. Mesin jet pump nggak boleh. Peraturan desa. Peraturan di sini. Kalau tanah dataran atas nggak boleh pakai jet pump. Jadi pakai yang mesin cemplung gitu. mesin celup. Mesin celup. Gitu. Akhirnya ya udah kapasitasnya hanya segitu gitu. Makanya kita backup lagi sama pump. Kita bisa Jadi dua. Kita dua gitu. Ada sumur pump, ada air dari pump, ada air sumur air. Dua. Cuman kan kalau jet pump agak kecil nyalahnya kan. Kalau pump. Kalau pump kecil pump. Nggak terlalu ini besar. Akhirnya kencet tadi. Itu pakai mesin. Kita kan ada ini ya, ada Toren ya? Ada toren. ada mesin Ada mesin pendorong juga. juga. Nah, Pakai mesin pendorong. kalau seandainya habis, kalau di bawah airnya itu kosong, nah kan pump nggak bisa naik. Iya. Nah itu prosesnya agak lama ketika habis di ininya, di toren. Jadi dia harus naiknya nungguin dulu. Jadi ke depannya kita akan pikirin lagi gitu. Ya makanya ya buat kedepannya Tapi kalau untuk dipikirin. 30 insya Allah masih bisa. bisa. Lah ya. Masih bisa. Terus ke hubungan ke lingkungannya gimana? Nyaman nggak? Aman nggak misalnya? Kan pasti kalau orang hidup tuh ada keramaian, keributan gitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Warga sini nggak masalah gitu. Tidak masalah. Baik. Baik sih. Tergantung dari kita juga kali ya. Iya. Iya. Kitanya juga insya Allah silaturahminya jalannya baik sama tetangga. Jadi insya Allah juga mereka sikapnya juga baik. Ya memang juga ini sih
ada batasan juga sih, karena kita juga batasin untuk karaoke maksimal jam 11 malam gitu ya. Kalau yang umum ya, yang pakai itu jam 11 malam. Tulisannya. Ya itu memang mau ditulis gitu, karena takut terganggu kalau lewat dari jam 11. Kita ngerti aja, namanya tinggal di kampung ya. Iya. Insya Allah sih kalau akses kayak tadi ada yang nanya, kalau turun di stasiun naik kereta itu turunnya kan di stasiun sana tuh, stasiun apa kalau ini namanya ya, stasiun yang di Bandung itu, stasiun Bandung. Nah itu dia ada mobil kayak elep gitu. Nah itu bisa langsung sampai ke Lembang, Pasar Lembang. Nah Pasar Lembang tinggal naik ke mobil kecil ke Cikole, udah sampai di depan. Itu cuma itu aja. Aksesnya agak gampang. Yang mudah, alhamdulillah. Terus gitu tempat wisata juga banyak sekeliling. Ya, banyak. tempat wisata kalau ke arah Subang itu ada De Castello, Tangkuban Perahu, Ciater. Dekat. Dari sini Itu dekat. 3 kilo. Iya. Ke Ciater 4 kilo. Nah kalau yang mau ke arah ke kota itu ada farmhouse, floating market, ya mini mania gitu. View-nya juga loh keren. Ya. Aku seneng weh. Nah kalau pagi-pagi Iya. bagus banget. Apalagi kalau ada kabut gitu, aduh. Gimana? Jadi di sini juga ada keluarga juga gitu enggak? Enggak. Memang kita Adek. Oh, maksud sekitarnya ada, Oh, di sekitar family sini ada. Oh, adeknya istri tinggalnya di situ, dekat sekolahan tuh, di situ. Iya. Nah kebetulan dari istrinya adeknya istri ini saudara nih banyak, keluarga semua, keluarga besar. Jadi keluarga besar. aman Insya Allah juga. aman. Emang tadinya sih nggak kepikirin. Ya Allah beli jauh banget di sini buat apa gitu. Tapi begitu pas ya dibilangin memang ke depannya gitu, ke depannya. Setelah 5 tahun, setelah 7 tahun, oh iya baru berasa gitu. Oh iya bener Bang. Kalau gitu kita jadiin aja gitu. Udah bismillahirrahmanirrahim, jadiin aja deh gitu. Iya. Ya alhamdulillah sih pelan-pelan. Ya jadi sampai 1 tahun 2 bulan baru selesai. Berarti Ya karena berarti ya baru belum lama ya? Saya Oktober. Oktober. Oh, baru dong berarti. Baru. Oktober selesai. November finish dikit-dikit. Desember kita udah bisa pakai. Iya, Desember kita udah mulai pakai ya. Desember udah mulai pakai. tembak udah mulai bagus. Iya. Ya udah gitu baru deh tuh anak yang konsepin. Ya setelah banyak yang meminta, nanya-nanya, akhirnya udahlah dibuka aja gitu. Iya. Januari kita buka gitu akhirnya. Diminta lah gitu ya. Oh, udah banyak yang minta, alhamdulillah ya ada aja gitu. Jadi kalau untuk teman-teman alumni ada diskon dong ya? Insya Allah. Insya Allah Tinggal ngobrolin aja. tinggal diomongin. Gini. Oh, iya, Nak. Tuh. Pokoknya harga teman, harga saudara gitu. Bisa 3 kali bayar nggak? Pagi, siang, sore. Oh, ya bisa gitu. Ini ya makan pisang goreng dulu. Ya teman-teman, begitulah podcast kali ini dengan episode jalan-jalan ke Lembang. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kebetulan juga ini kita ada kedatangan dari teman-teman alumni juga nih. Oh, mudah-mudahan ada teman-teman yang lain nanti bisa mampir yang belum kesampaian. Pokoknya mantap dah.
Sometimes I get so lazy, sometimes I go so slow, sometimes I act so crazy, sometimes I feel so low. Ketemu pabrik ya? Iya, pabrik tempat produksinya. Kue balok brownies Kaisar. asli Lembang, Kaisar. Nah, kebetulan saya ketemu nih sama Mas Kaisarnya. Boleh cerita dikit? Iya, gimana Bu? Tadi dengar-dengar pernah di MNC. Nah, itu mah main doang. Alih profesi nih, jadi Iya. pengusaha kue balok. Cerita dong gimana awalnya sampai menjadi Saya tuh ada teman-teman pengajian ya. Mereka semua pengusaha. Saya paling muda waktu itu. Kapan kamu berhenti kerja katanya? Terus saya pengajar di Sekolah Alam Bandung. Saya bilang, saya berhenti kerja gimana gitu kan? Dia tawarin, udah kamu kerja di tempat saya deh. Nah, ya udah tuh, saya pengen jadi pengusaha deh. Saya mau berhenti asalkan saya jadi pengusaha. Saya ngelamar kerja di tempat dia 2 hari Bu. Masuk hari Rabu di tempat di tempat bolu susu yang punya dia. Oh, bolu susu Lembang itu ya? Saya masuk hari Rabu, Kamis, Jumat sudah keluar lagi kerja. Saya bilang saya nggak mau jadi pekerja, saya mau jadi pengusaha. Hari Sabtu tuh saya sudah buat langsung tempat ini. Bermodal berapa itu? Kecil banget modalnya. Tapi tahu cara bikinnya gitu hanya dari Seumur hidup saya belum pernah membuat kue. Pegang mixernya pun belum pernah. Ya saya diajarin sama dia pegangin tangan saya. 2 hari itu. Iya. Saya belum Terus? pernah buat kue. Nah, terus pertama kali bikin Ya. udah jadi seperti ini gitu atau Oh enggak, itu eksperimen yang kesekian puluh kali jadi begini tuh. gitu. Itu berapa lama tuh? Proses 3 bulan lah. Nah, 3 bulan itu sudah ratusan dus yang sudah kita jual. Ribuan malah 3 bulan tuh. Terus kalau sekarang omsetnya sehari berapa? Kalau omset kan kita jual itu ke distributor ya, ke pengepul. Jadi tidak sebesar yang dibayangkan dengan jumlah produksi yang kita buat. Kita sehari buat 2000 box. Tetapi kita jual ke distributor, kita jual murah ke sana. Jadi kita saling bagi-bagi deh. Sistem kerjanya begitu gitu. Emang karena udah cita-cita aku pengen jadi pengusaha Iya. gitu ya. Jadi apapun dicoba. Oh gitu. iya. Tapi ini cuma satu macam. Kita ada 3 produk, cuman yang 2 sedang vakum karena keterbatasan. Jadi ada, kalau oleh-oleh ini kan mainnya oleh-oleh Bu ya, ada waktunya. Ini lagi liburan apa nih, libur sekolah atau libur kerja, beda lagi biasanya ramainya. Oke. Jadi sebagai pengusaha harus tahu Ya perkembangan, itunya ya, momennya, momen, gitu ya. iya. Kue apa dasarnya? Kayak pancong. Kue pancong sebetulnya ya? Kue balok tuh sudah di Bandung sendiri saya tahu lebih dari 100 tahun usianya. Saya pernah ketemu dengan kakek-kakek yang usianya 80 tahun, dia bercerita, dulu saya dibawa oleh bapak saya beli kue balok di sana. Beliau usia 80 tahun. Berarti waktu kecil ya, berarti sudah 100 tahun lebih balok itu ada di Lembang. Ini bagian dari inovasi kita kaum lebih muda ya. Kita kasih coklat, dalamnya lumer. Dulu kan warnanya cuma krem doang kan? Nah gitu. Yang krem masih ada. Legendaris, yang legendaris itu yang krem, yang originalnya. Udah berapa tahun nih? Saya baru 4 sekarang tuh. 4 tahun. 4 tahun berjalan. Kurang lebih 2000 Box per hari. box per hari. Iya. Jadi teman-teman yang jalan-jalan ke Bandung jangan lupa mampir ke Lembang. Kalau sudah di Lembang jangan lupa beli kue balok produksi di Lembang merek Kaisar.